Saudara, hari ini kita mau bahas sesuatu yang tidak banyak orang senang, yaitu ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan itu selalu berbicara peraturan. Kalau peraturan berarti mengikat. Peraturan dunia itu bisa memenjara seorang, karena seseorang bisa tidak bebas melakukan sesuatu apapun. Di rumah ada aturan, di sekolah ada aturan, di kampus ada aturan, di tempat kerja ada aturan, di jalan ada aturan, atau bahkan kamu juga memiliki aturan-aturan tertentu untuk dirimu sendiri. Dan tentu peraturan-peraturan ini harus ditaati. Nah, untuk menjadi seorang yang taat melakukan peraturan ini ada banyak yang harus dikalahkan. Makanya saya bilang tadi, ada banyak orang yang tidak suka yang namanya ketaatan. Namun, Alkitab justru ngomong berbeda hari ini. Ketaatan itu justru membawa pembebasan. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Apa yang dimaksud dengan membawa pembebasan? Karena pembebasan itu penting bagi setiap kita. Untuk mendapatkan pembebasan, seseorang harus bayar harga. Apa bayar harganya? Dalam Matius 11 ayat yang ke-29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan." Tahu enggak apa itu kuk? Kuk itu sebuah seperti kayu yang ditempel di leher. Nanti akan saya tampilkan gambarnya, dan itu biasanya dipakai oleh orang zaman dulu untuk membajak sawah yang diikatkan di lehernya kerbau atau sapi. Nah, gunanya untuk mengarahkan supaya si kerbau atau sapinya itu tidak liar, lalu juga untuk menarik bajaknya supaya pekerjaannya bisa selesai. Tentu kuk yang ditaruh di leher ternak itu tidak mengenakkan, menyiksa, ditarik dan bebannya sangat berat. Tapi kata firman Tuhan hari ini, kuk yang ditempel kepada kita itu justru kuk yang lemah lembut. Kenapa? Walaupun kita harus bayar harga menerima beban itu, tapi kuk yang dipasang oleh Tuhan, beban yang dipasang oleh Tuhan itu adalah beban yang dibalut dengan kasih. Jadi kayu yang ditempel itu tidak menyakiti, namun justru membuat kita semakin menikmati beban-beban yang ada, semakin mengerjakan beban-beban yang ada tanpa adanya sebuah tekanan. Nah, Tuhan itu menginginkan kita menikmati perjalanan hidup kita, menikmati proses kita, membawa kuk kita, membawa beban kita, supaya apa? Supaya hidup kita itu terbebas. Jadi kuk yang dari Tuhan itu adalah membuat kita terbebas dari godaan dunia. Kenapa? Karena kita sudah dibelenggu oleh kasih Tuhan, bukan dibelenggu oleh dosa lagi, bukan dibelenggu oleh kemauan dunia lagi, bukan dibelenggu oleh kemarahan kita lagi, kebencian kita, iri dengki dan lain sebagainya. Tapi kasih Tuhan yang membelenggu kita. Lalu yang berikutnya kita mau belajar juga kenapa kuk itu terasa ringan ya. Walaupun dibalut dengan kasih, tentu bebannya kan masih sama, hanya terasa sedikit enak saja. Kita mau lihat bahwa Tuhan Yesus itu juga ikut bersama dengan kita memikul kuk itu, menarik beban itu. Jadi ketahuilah, di tengah persoalanmu yang besar, kamu itu tidak pernah benar-benar sendirian. Ingat, bebanmu itu tidak cuma kamu yang mengangkat, nggak cuma kamu yang tarik, tapi ada Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita sebagai manusia, boleh saya katakan kita ini menjadi orang yang sangat egois. Kenapa? Kita selalu merasa diri sebagai orang yang paling tersiksa dengan sebuah persoalan yang ada. Kita merasa diri bahwa saya ini paling berduka, paling menangis, paling sengsara. Padahal tanpa kita sadar, ada Tuhan di samping kita yang sama-sama memikul kuk itu. Apa yang sebenarnya kita harus lakukan? Nah, kita harus patuh dan taat. Kenapa? Karena kalau di zaman dulu yang namanya ternak yang membawa kuk itu biasanya tidak sendirian, biasanya ada dua. Yang satu adalah ternak yang terlatih, yang satu adalah ternak yang tidak terlatih. Nah, di sini kita mulai paham siapa itu yang tidak terlatih, siapa itu yang terlatih. Tentu kitalah orang yang tidak terlatih. Kita adalah orang yang tidak terlatih melawan beban atau melawan tantangan. Tapi Tuhan dengan sabar dia peluk kita walaupun terkadang kita berontak, kita marah, Tuhan aku capek, Tuhan aku tidak sanggup lagi. Lalu dia membelai kita dengan kata yang lembut, hai anakku, ayo kita selesaikan pekerjaan ini sama-sama. Lalu kita ngomong lagi, Tuhan ini terlalu berat, Tuhan ini terlalu susah buatku. Lalu Tuhan memeluk kita lagi, sabar ya anakku, kamu tidak menderita sendirian, ada aku. Kata firman Tuhan, yuk belajarlah padaku.
Aku adalah orang yang sabar. Aku adalah orang yang menang di tengah tantangan yang berat. Aku adalah orang yang mampu mengalahkan tantangan itu. Walaupun kita tetap ngomong, Tuhan aku tetap gak bisa. Tapi ingat, suara Tuhan selalu muncul dengan penuh kasih supaya kita bisa menjadi seorang pemenang. Satu hal yang perlu kita sadar, saudara, bahwa kamu tidak pernah mengerjakan bebanmu itu sendirian. Percayalah, ada Yesus yang bersama denganmu, yang memikul bebanmu. Dia tahu sakitmu, dia tahu sedihmu, dia tahu air matamu. Maka jadi orang Kristen jangan jadi orang yang cengeng. Namun menjadi orang Kristen adalah orang yang pandai menyerahkan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan dan mau belajar terus untuk boleh diperlengkapi oleh Tuhan, belajar dari Tuhan. Ingat, kuk yang dipasang dari Tuhan adalah kuk yang membebaskan kita dari jerat dosa. Tuhan Yesus memberkati.